Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trimax Octavia dengan NIM 05390493 dari Prodi S1 Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas 3 dari jaringan komputer mengenai aplikasi Cisco Packet Tracer dalam penggunaan konsep jaringan agar dapat digunakan secara menyeluruh. Oke, lanjut aja kita ke soal nomor 1, yakni buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Ya, berarti di sini kita memasukkan 4 PC dan 1 buah switch yang berfungsi untuk menghubungkan PC agar bisa saling bertukar data. Lalu kita membutuhkan kabel ya, kabel untuk menghubungkan switch ini dengan PC-nya. Lalu kalau sudah, kita akan mengatur IP address-nya. Klik config, klik fast internet, lalu ketik IP address-nya yakni 192.168.1.1. Ini juga sama, kita atur dulu IP address-nya. Oke, sebelum itu kita akan ganti nama PC-nya dulu. 192.168.1.1, 192.168.1.2. IP address ini tuh penting ya, agar bisa saling mengenali gitu. PC-nya tuh, setiap PC tuh harus punya alamat IP agar bisa saling tahu gitu. Jadi kayak alamat gitu loh, biar nggak salah kirim gitu. Oke, kalau udah, kita akan mengecek IP address-nya itu apakah berhasil atau tidak, atau koneksi atau tidak ke command profit. Kita ceknya, kita klik desktop, lalu klik command profit, lalu kita ketik ping IP address-nya 192.168.1.1. Oke, untuk PC 0 itu sudah berhasil. Selanjutnya kita cek juga ping 192.168.1.2. Oke, untuk PC 1 juga sudah berhasil. Lanjut ke PC 2.
pin 192.168.1.3. Oke, berhasil juga ya untuk PC3. PC2. Selanjutnya untuk PC3 pin 192.168.1.4. Oke, semua PC sudah berhasil ya, dan koneksinya berarti sudah benar. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Satu sudah berhasil, selanjutnya ke nomor 2, yakni buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke. Kita akan, ini kan udah nomor 4 itu kan tadi udah ada 4 PC kan. Kita tinggal di sini menambahkan server aja. Terus lanjut kita akan koneksi dengan kabel. Oke. Lalu kita akan men-setting IP address juga, yakni 192.168.1.5 ya. Ini nama ini juga perlu kita ini supaya nggak bingung. Oke. Nah, saatnya kita mengecek ya, mengecek apakah sudah tersambung atau belum gitu. Kita ke desktop, terus ke web browser, lanjut kita cek ya 192.168.1.1. Oke, berarti berhasil ya. Untuk PC ini berhasil, PC 0 berhasil. Lanjut ke PC 1, yakni 192.168.1. Oke, berhasil ya. Oke, berhasil juga. Oke, berhasil. Untuk berarti untuk semua PC sudah berhasil ya, sudah aktif lah gitu HTTP-nya. Sudah berhasil ya. Jadi HTTP itu protokol yang digunakan untuk menampilkan halaman web kayak tadi. Itu kan setiap PC tadi ada halaman web kayak gitu kan, itu tandanya itu juga udah berhasil kayak gitu. Karena tanpa HTTP aktif itu server tidak akan melayani web kayak gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, yakni buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, di sini kan nomor 3 tetap membutuhkan 4 PC.
ya, dan juga udah ada sebelumnya servernya. Satu, tinggal kita menambahkan DNS server atau domain name system yang mengubah nama menjadi alamat IP. Jadi kita nanti nggak perlu masih satu-satu ngetikin tadi alamat IP kayak gitu, tinggal nanti menambahkan nama penggunanya aja kayak gitu. Kita sekarang tambahkan dulu servernya. Lalu di sini kita akan ubah namanya, jadi kita akan menambahkan IP addressnya yakni 192.168.1.6. Di sini juga kita akan men-setting IP addressnya ya, yang tadi 192.168.1.6. Oke, terus kita ke setting. Oke, udah. Oh, kita ke DNS dulu lupa. Dan ini dulu kalau seandainya belum on, kita klik on dulu, baru kita masukin nama server itu. Saya mau namain nama naksa.com ya, terus masukin IP addressnya tadi 192.168.1.6, lalu admin. Nah, udah. Oke, lalu kita hubungkan dengan menggunakan Oke, dan sekarang di sini tiap PC-nya itu kita setting DNS servernya yang tadi 192.168.1.6. Titik 168.1.6. Oke, sekarang kita cek per PC-nya itu ya, apakah berhasil atau tidak. Nah, untuk menguji nih, DNS itu sebenarnya penting guys, karena untuk kayak tahu nih kemana bertanya saat mengetik domain gitu. Terus juga kita nggak perlu ribet-ribet mesti ke IP address gitu. Oke, selanjutnya kita akan mengecek tadi klik desktop, lalu ke web browser, lanjut ke namanya di sini naksa.com. Berhasil ya untuk PC 0. Lanjut ke PC 1, desktop, ke web browser, terus klik naksa.com. Oke, untuk PC 1 juga berhasil. Lanjut ke PC 2, klik desktop, web browser, naksa.com. Berhasil juga. Lanjut ke PC 3, naksa.com. Oke, berhasil. Oke, jadi untuk nomor 3 sudah berhasil ya, karena sudah dicoba. Jadi kita yang tadi saya jelasin, jadi kita nggak perlu ribet-ribet untuk
ketik seperti tadi nomor 2 tuh IP addressnya gitu di web browser, kita tinggal mengetikkan namanya aja, terus langsung keluar gitu websitenya gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 4. Oke, saat ini kita lanjut ke nomor 4, yakni buatlah struktur contoh yang seperti ada di soal ini, yakni di bagian bawah ada satu PC, lalu ada satu server, lalu ada satu switch ya. Terus di bagian atas ada satu PC, ada dua server, dan ada satu switch. Oke, dan di tengah-tengahnya ada router. Oke, untuk PC 1 kita akan mengganti atau menambah alamat IP-nya menjadi 192.168.10.1. Intinya untuk alamat IP yang di bagian bawah itu nanti adalah 192.168.10.1 dan seterusnya ya. Di sini juga kita akan men-setting alamat IP-nya ya, 192.168.10.1. ya, terus kita akan setting juga alamat IP-nya. Terus 92.168.10.2. Dan untuk bagian atas alamat IP-nya itu nanti akan 192.168.20.1 dan seterusnya begitu. Kita hitung dulu alamat IP-nya 92.168.20.1. akan setting alamat IP. Ini kita ubah servernya. Oke. Sudah, selanjutnya kita akan menghubungkan dengan menggunakan kabel. Lalu bootcamp ini kita akan hubungkan juga dengan menggunakan kabel dengan switch yang atas dan switch yang bawah.
kalau udah disambungkan letak dengan switch atas dan switch bawah, kita setting dulu gateway-nya ya, 192.168.10.3. Untuk bagian bawah kita set dulu gateway-nya jadi 192.168.10.3 bagian bawah. Lalu kita setting untuk bagian atasnya gateway-nya 192.168.20.4. Oke, kalau sudah, kita setting dulu tetap ya. Ini yang seperti kalian lihat ya, ada flash internet 00 sama flash internet 01. Kita in dulu yang flash internet 00. Kita masukin dulu alamat IP address-nya 192.168.10.3. Kita onin, terus kita klik routing juga, kita setting 192.168.10.0. Lalu kita setting juga yang flash internet 01 ini. IP address itu 192.168.20.4. Kita onin, terus kita setting juga IP routingnya. Kita setting. Seperti yang kalian lihat ya, ini warna hijau semua. Lanjut kita ke langkah perintah yang pertama, yakni pin dari komputer PC 0 ke PC 1 pastikan hapus terhubung ya. Ini PC 0, kita coba, kita cek, klik desktop, klik command profit, terus pin 168.10.1. Terus oke 192 titik, terus oke 192.168.10.1. Oke, berhasil ya PC 0 nya. Lanjut ke PC 1. Langkah kedua itu pin dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC itu terhubung ya. Ke desktop lagi, terus pin 192.168.20.1. Oke, hasil ya. Terus selanjutnya buka web browser akses ilkom.com dari PC 1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Oke, sebelum itu ini diganti dulu satu menjadi ilkom.com. Terus ini ubah jadi DNS server. Terus ini ubah jadi pendilphone.com.
Oke, selanjutnya kalau udah seperti ini dan udah diganti namanya servernya kayak ilkom.com, terus pendilkom.com seperti yang diperintah, kita ke ini servernya, terus klik DNS, terus kita masukin tadi nama ininya ilkom.com, terus masukin IP addressnya 192.168.20.3. Oke. Terus pendilkom.com, masukkan lagi IP addressnya. Oke, kalau sudah, kita setting untuk DNS servernya itu, kita setting DNS servernya, tambahin tadi yang alamat IP-nya itu 192.168.20.3. Juga kita setting dulu DNS servernya ke 92.168.20.3. Oke, selanjutnya kita coba untuk langkah yang ketiga, yaitu buka web browser. Ya, web browser pastikan ilkom.com dan pg1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Ya. Ini kita pastikan kita buka web browser, kita buka desktop, buka web browser, terus masukkan salah. Kita buka desktop, masukkan ilkom.com. Oke, terbuka ya. Bisa lanjut buka web browser, akses pendilkom.com dari PC0, pastikan halaman dari ilkom.com harus terbuka. Oke, kita buka desktop, web browser, terus pendilkom.com. Oke, bisa ya, sudah berhasil. Untuk nomor 4, dari langkah 1 sampai langkah 4, dari mulai tes pin dari komputer PC0 ke PC1, terus gitu juga sebaliknya, terus juga buka web browser dari PC1 yang ilkom.com, terus juga mengecek pendilkom.com dari PC0 kebuka apa enggak, dan udah terbuka dan berhasil. Oke, semuanya itulah tadi mengenai konfigurasi jaringan pada Cisco Packet Tracer, ya, yang meliputi pembuatan jaringan dasar, terus pengotokan IP address, penambahan HTTP server, serta konfigurasi DNS server. Semoga penjelasan ini dapat mengertikan kalian semua gambaran ya mengenai alur kerja jaringan dan fungsi setiap komponennya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.